Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini sudah makan dulu? Sudah. Tadi kesini sama siapa? Diantar. Oke. Sendiri. Alhamdulillah ya, hari ini sepertinya terlihat lebih bersinar, lebih cantik hari ini, Masya Allah. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke pertemuan di sesi kali ini. Kita sekarang alhamdulillah bertemu di sesi kedua. Lalu kita akan melanjutkan apa yang sudah menjadi kontrak kesepakatan kita. Nah, boleh saya tahu adakah perubahan yang terjadi yang Lia rasakan di sesi 1 yang sebelumnya sudah kita laksanakan? Boleh diceritakan? Cukup ada perubahan. Boleh. Apa tuh perubahannya? Boleh diceritakan? Bagaimana? Terlalu menuntut diri buat perfect. Oke. Selesai apa nih kerjain. Nah, kalau boleh diskalakan kembali, itu kira-kira ada di skala berapa? Yang sebelumnya kan dia berada di skala 3 ya. Apakah ada perubahannya itu seperti yang barusan dia katakan, itu kenaikan skalanya ada di skala berapa? Mungkin pada skala 5. Naik di skala 5 ya. Coba bisa dijelaskan kembali bagaimana di skala 5 tersebut? Kalau misalkan dibilang masih ada, khawatir pun masih ada. Tapi mungkin yang jadi perbedaan dan perubahan itu adalah saya nggak terlalu mikiran gimana nantinya gitu. Penting kerjaan aja, udah ada ikhtiar, bagus atau enggaknya, bisa atau enggaknya, ada usaha. Oke. Jadi Lia sekarang sudah bisa berpikir, tidak mencemaskan itu terlalu berlebihan. Selesai sudah selesai ataupun nantinya apapun hasilnya, yang penting sudah ikhtiar gitu ya, seperti itu. Baik. Adakah hambatan yang dia lakukan selama proses kemarin? Ada, mungkin kan ada momen dimana saya merasa malas gitu. Di sisi lain juga saya ada kesadaran bahwa saya harus mengerjakan gitu. Dan kadang itu tuh saling agak berkonflik gitu dengan diri saya sendiri. Lalu kemudian mungkin kadang saya terlalu memaksakan diri saya gitu. Ada momen dimana saya terlalu memaksakan diri dan ada momen dimana saya kalau malas ya malas aja gitu. Oke. Jadi ada konflik di dalam diri Lia di mana ketika ada posisi malas, lalu kemudian ketika bersemangat gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu jika ditarik ke belakang nih perasaan yang sedang Lia rasakan ini, kira-kira terakhir kali mengalami atau munculnya perasaan ini Kemarin malam. Kemarin malam. Situasinya gimana? Ya, jadi kan saya mengingat bahwasanya minggu ini katanya akan diadakan skripsi. Lalu saya merasa saya belum ada persiapan apa-apa, meskipun mungkin sebelumnya saya sudah pernah berkonsultasi dengan dosen Ya. baik video, tapi saya merasa judul yang saya punya itu masih menggantung gitu. Sehingga saya mencarilah opsi lain agar setidaknya kalau misalkan yang ini jadi batal gitu, saya masih ada opsi lain. Terus pas malam itu memang kemarin agak nyantai ya siangnya, tapi pas malam tuh saya benar-benar kerjain semaksimal yang saya bisa, meskipun mungkin nggak banyak hasilnya gitu. Dan itu malam tuh saya mengerjakan sampai jam 2. Berarti jam berapa tuh? Apa? Kejadian yang Lia rasakan tuh malam tuh jam berapa? Jam 2-an. Jam 2 malam. Situasinya di kapan gitu? Pada saat itu malam satu. Sampai larut masih sudah tidur gitu. Oke. Jadi Lia merasakan pada saat malam hari
gitu ya, sampai larut malam, sampai di sepertiga malam ya, ini bisa dibilang di jam 2 malam itu sudah bisa dibilang dia posisinya seperti gadang gitu ya, udah mau maju ke subuh juga, teman satu kosan udah tidur, dia masih tetap mengerjakan gitu seoptimal yang dia mampu. Nah, kira-kira perasaan yang muncul ketika dia sedang berada dalam situasi tersebut dan apa? Khawatir. Masih tetap ada rasa khawatir gitu. Nah, kalau misalkan ini nama khawatir ini apa yang sedang dia rasakan ini kan ada rasa khawatir nih. Kalau boleh dinamai apa itu? Mungkin si Cemas. Oke. Sekarang saya ingin saya ingin Lia fokuskan terlebih dahulu. Coba fokuskan badannya, rilekskan terlebih dahulu. Oke. Boleh mungkin ya diawali dengan tarik pernapasan, latihan pernapasan terlebih dahulu. Tarik nafas. Sekali lagi. Sekarang ya saya ingin ya menutup mata. Kemudian sekarang dia bayangkan lihat sekarang berada di dalam posisi kemarin malam yang sedang dia rasakan, yaitu di jam 2 malam. Di jam 2 malam ini dimana dia tadi bahwa teman satu kosan sudah tidur, dimana dia tetap berusaha untuk mengerjakan sampai larut malam, sampai jam 2 malam. Dia rela bergadang, lalu kemudian dia tetap berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan dia, di mana memang rasa cemas atau khawatir belum punya judul ini membuat dia itu setiap harinya terus membuat dia tidak nyaman, tidak tenang gitu ya, dan terus kepikiran. Dia akan berusaha untuk mengoptimalkan beberapa opsi yang sedang dia rasakan. Kalau boleh saya tahu, rasa apa yang muncul di dalam dia? cemas. Boleh dinamai berarti apa ini namanya? Cemas. Ketika rasa cemas ini muncul, apa yang dia rasakan di dalam perasaan dia? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Sekarang saya ingin dia membuka mata, lalu berpindah ke kursi yang cemas. Ini di sini ada si cemas, lalu dia berpindah ke si cemas terlebih dahulu. Sekarang Lia bayangkan bahwa ini adalah bagian dari diri Lia, yang si cemas ini merupakan bagian dari Lia itu sendiri. Saya ingin Lia sekarang menjadi bagian diri Lia yang cemas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih cemas, kamu sudah hadir dalam diri Lia. Kamu adalah bagian dari diri Lia. Nah, sekarang mungkin apa yang ingin kamu katakan pada diri Lia dari yang cemas ini? Ada sisi baik yang bisa diambil dari cemas adalah saya hadir agar ya itu tidak terlalu santai gitu. Selalu ada progres yang bisa dikerjakan. Berarti dia menjadi lebih baik lah
membantu Lia untuk menjadi lebih baik. Jadi cemas ini fungsinya adalah agar tidak santai gitu ya. Perannya cemas ini adalah agar dia itu agar terus tetap punya progres. Sekarang saya ingin dia kembali lagi duduk ke kursi dia. Nah, dia tadi sudah mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Mas, bahwa dia hadir, bahwa untuk diri dia itu adalah demi kebaikan juga, ya agar hidup dia tetap berprogres dan tidak santai dalam menghadapi apa yang sedang dia hadapi sekarang. Mungkin sekarang saya ingin dia membayangkan adakah sebuah momen yang bisa membuat diri Lia ini merasa tenang, mungkin agar Lia bisa memfokuskan. Coba Lia tutup mata terlebih dahulu. Sekarang saya ingin dia membayangkan sebuah momen yang terjadi pada Lia sebelumnya, boleh ditarik ke belakang kapan itu terjadi dan situasi dan di jam berapanya boleh Lia sebutkan. Nah, adakah momen itu hadir untuk bisa menenangkan rasa cemas ini? Ada. Kapan itu? 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Boleh diceritakan di jam berapa? Pada saat itu kisaran pukul 9 sampai 12. Pagi atau malam? Pagi. Itu di mana? Di perpustakaan. Di perpus. Apa yang terjadi? Saat itu saya fokus mengerjakan yang sedang saya kerjakan. Sama siapa? Lalu ketika lihat di 3 minggu yang lalu ini dia sedang berada di perpus, lalu kemudian dia berusaha untuk fokus membaca, mengerjakan, membuka file-file skripsi seperti itu kan? Lalu perasaan apa yang muncul pada diri Lia saat itu? Tenang. Nah, kalau boleh dinamai tenang ini apa nih? Ketika perasaan tenang ini muncul dalam diri Lia, kita diberi nama apa? Tenang gitu ya. Coba Lia membuka mata kembali. Di sini saya sudah menyiapkan satu kursi di mana di sini ada si tenang, di mana si tenang ini adalah bagian dari diri Lia itu sendiri. Coba Lia berpindah kursi ke bagian yang tenang dan dia menjadi peran ketika menjadi si tenang. Silakan. Oke. Terima kasih tenang, kamu sudah mau hadir di dalam bagian diri Lia dan memunculkan perasaan ini di dalam diri Lia. Boleh diceritakan fungsi dan peran kamu untuk diri Lia itu apa? Ya, mungkin saya hadir untuk kedamaian batin. Lalu yang kedua adalah agar dalam situasi apapun baik buruk yang saya hadapi, saya bisa tetap tenang. Nah, fungsinya yaitu agar batin Lia merasa damai, lalu perannya selalu mendapatkan ketenangan dalam situasi apapun. Kira-kira dalam situasi apa saja nih si tenang ini muncul? Selain itu
Berarti ketika berada dalam hal yang sedang dia sukai ataupun bisa menyendiri, baru tenang itu muncul. Boleh diperjelas lagi makna dari tenang ini apa? Maknanya adalah saya hadir. Ada yang lain? Sekarang coba si tenang ini berbicara dengan bagian diri Lia yang lain, yaitu si cemas. Coba mungkin dia bisa katakan sesuatu pada cemas agar bisa membuat cemas merasa lebih tenang di dalam diri Lia. Coba mungkin bisa sampaikan sesuatu pada cemas, adakah yang dia sampaikan? Tahu yang baik untuk kamu kan ketika Anda hadir dalam situasi tidak baik, membuat dia sulit untuk fokus. Kalau bisa mungkin pada Oke. Sekarang mungkin dia bisa berpindah tempat ke si cemas. Cemas, tadi si tenang sudah menyampaikan sesuatu pada dirimu bahwa kamu jangan muncul terlalu dominan gitu agar diri dia bisa stabil ya dalam menghadapi segala situasi. Apa yang bisa kamu tanggapi ataupun apa yang ingin kamu sampaikan pada si tenang ini? saya mengerti bahwa pikiran saya adalah situasi yang tepat untuk dia. Kan di sini tidak terlalu santai gitu. Dia tuh kalau misalkan ada pada situasi tersebut terus saya tidak hadir, yang ada dia tuh malah jadi santai gitu. Jadi sebetulnya cemas ini hadir yang memang agar tidak santai gitu ya. Dia bisa tetap fokus, berprogres sedikit demi sedikit gitu. Nah, maukah kamu berubah ada menjadi aspek yang lebih baik? Adakah syarat yang ingin kamu penuhi agar si cemas ini berubah di dalam diri Lia? Lebih ke Hmm. tempat agar saya tidak hadir. Jadi maksudnya berpindah tempatnya seperti apa? Cemas maksudkan. Saya kan hadir pada saat situasi pikiran saya sedang kacau. Saya akan tidak terlalu dalam artian saya pindah ke Jadi syarat agar kamu ingin berubah itu adalah ketika situasi kamu dominan muncul, harapannya itu adalah berpindah tempat gitu. Kan mumet gitu ya seperti itu. Jadi butuh healing atau apa. Jadi ke tempat yang bisa membuat lebih nyaman gitu. Jangan memaksakan diri tetap berada di dalam ruangan itu atau pada situasi itu. Seperti itu kan maksudnya. Baik. Silahkan coba kembali pada diri yang tenang terlebih dahulu. Oke. Nah, tenang. Mungkin kamu tadi sudah mendengar apa yang dikatakan oleh cemas, yaitu mendominasi karena
Lia ini ingin tetap cemas ini, diri Lia yang cemas ini ingin tetap berprogres walaupun sedikit, jadi agar tetap tidak bersantai-santai dalam situasi apapun. Nah, tetapi dirinya memberikan prasyarat dan dirinya itu agar berpindah tempat gitu, jadi jangan terlalu di situ gitu ataupun memaksakan diri berada dalam situasi itu ataupun di ruangan itu. Bagaimana pendapatnya? Hmm. Kalau misalkan saya dikasih pikiran yang gak baik terus saya berada di tempat yang memang nyaman, tidak mendukung untuk saya, ya wajar juga sih kalau si cemas itu hadir. Jadi kamu sebetulnya memaklumi cemas ini hadir. Oke, baik. Sekarang berpindah tempat ke dia. Nah. Sekarang saya ingin dia menutup mata kembali. Tadi Lia sudah berbicara dengan part Lia, yaitu ada bagian si cemas, lalu kemudian ada si tenang juga hadir di dalam diri Lia, di mana kedua diri Lia ini, kedua state ini saling berkonflik ketika keduanya muncul bersamaan ketika Lia berada dalam situasi ini. Adakah state lain yang ada dalam diri Lia yang bisa mendamaikan keduanya? Kalau ada, bayangkan ke dalam sebuah momen state itu hadir. Kalau sudah bisa membayangkannya, itu terakhir kali muncul di dalam diri ya. Dalam peristiwa kapan terjadinya dan pada situasi apa? Beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya di berapa hari atau berapa minggu? Berarti hampir bersamaan ya, di 2 atau 3 minggu yang lalu, lebih tepatnya 2 minggu atau 3 minggu. Oke, di 3 minggu yang lalu adakah peristiwa yang memang bisa memunculkan seperti Lia yang merasa bijak gitu, dan bisa mendamaikan keduanya? Ada. Nah, apa itu momen yang muncul pada situasi itu? Pada saat itu adalah saya merasa saya belum punya pegangan. Kemudian saya menyadari soal yang sedang saya hadapi, dan saya merasa ketika saya di pikiran yang negatif lalu berada di tempat yang mungkin tidak membuat saya lebih baik, ya saya berpindah tempat, karena suka atau Kalau boleh dinamai, ini step yang menjadi pendamai keduanya, yang menjadi bagian dari diri Lia yang bijak dan lebih dewasa ini, boleh dinamai siapa namanya? Bijak. Mungkin dia sekarang boleh membuka matanya. Pada situasi yang memang serupa ya, di 3 minggu yang lalu, si bijak ini hadir pada saat momen-momen memang ketika si cemas ini muncul. Situasinya kadang hampir serupa ya, peristiwanya si cemas ini muncul, lalu si bijak ini memang mengambil keputusan yang tepat. Jadi lebih ke berpindah tempat, mencari suasana yang lebih tenang, lebih damai dulu. Ketika itu muncul, maka dia akan menjadi lebih nyaman. Nah, sekarang saya ingin berbicara pada si bijak ini. Bijak, bolehkah kamu menyampaikan sesuatu kepada keduanya agar bisa menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan bisa menjadi diri Lia yang saling berkolaborasi? Mungkin mau disampaikan ke siapa dulu terlebih dahulu ingin menyampaikannya?
Hmm. Ada kalanya kamu hadir di sini tuh kadang tidak menjadi solusi yang tepat. Kamu harus lebih tenang. Oke, baik. Sekarang coba berpindah tempat ke yang Mas dulu untuk menanggapi. Mas, sekarang kamu barusan tadi sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh bijak. Coba kamu tanggapi apa yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu tanggapi dari yang si bijak katakan. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan, ya memang saya menyadari bahwasanya meskipun fungsi saya baik, tapi itu tidak menjadi bagian dari yang tepat untuk dia pada saat itu. Benar, jika saya belajar tenang ketika di sebuah persoalan atau pikiran. Hmm, Sekarang coba ya kembali ke yang bijak lagi. Sekarang si cemas sudah menyadari gitu ya bahwa dirinya hadir itu dengan berbagai segala keterbatasan yang dimiliki yang memang tetap hadir untuk mensupport Lia gitu sebetulnya gitu, walaupun itu membuat kekhawatiran yang ada dalam diri Lia. Nah, mungkin sekarang bijak ada yang ingin disampaikan ke si tenang. Ya, ada perasaan mungkin ketika Coba kursi tenang dan boleh ditanggapi. bijak sebetulnya saya juga itu menjadi tugas saya bisa bijak dalam kompromi dengan si. Baik, boleh kembali lagi ke diri dia yang bijak. Sekarang saya ingin dia sampaikan sesuatu ke dua step Lia ini. Ingin sampaikan sesuatu. Mungkin Hmm, masih telah menyadari apa yang menjadi solusi hmm, kedepannya kamu apa ya jauh lebih bijak, pandai memposisikan diri hadir. Lalu mungkin karena saya ucapkan terima kasih juga ya karena di bagian diri dia yang memang baik itu tujuannya itu telah hadir, semoga kedepannya yang di bagian diri yang memang selalu adalah saya ingin diri Lia ini menyampaikan, diri yang bijak ini menyampaikan kedua step Lia yang lainnya, yaitu si tenang dan si cemas ini. Coba sampaikan sesuatu seperti ini. Mungkin ini lebih bisa membuat keduanya saling menyatu ya, saling menjadi diri Lia yang berkolaborasi. Coba
terima kasih tenang dan terima kasih cemas. Kamu adalah bagian dari diriku. Aku di sini selalu ada untukmu. Lalu kamu adalah bagian dari diriku dan aku selalu mencintaimu. Dan terima kasih selama ini selalu hadir dan ada untukku. Boleh gitu sampaikan kedua-duanya. cemas menjadi bagian diri. Selalu ada di sini untukmu, aku mencintaimu. Sekarang dia berpindah kursi ke si cemas. Sekarang apakah kita sepakati si cemas ini mau diganti nama dengan seperti apa? Setelah tadi si cemas memberikan prasyarat seperti itu kan? Memberikan prasyarat bahwa memang cemas ini ketika dia ingin berubah itu adalah ketika memang dalam kondisi situasi yang sedang muncul atau hadir, carilah situasi atau ruangan ataupun yang sesuatu keadaan yang lebih nyaman. Jadi berpindah tempat, jadi inginnya ya seperti itu. Jadi mencari tempatnya. Apakah bersedia untuk berganti nama? Apa mau diganti dengan apa? Fokus. Oke, baik. Boleh disampaikan perannya fokus dan fungsi dan perannya untuk diri dia apa? Saya bisa fokus dalam Hmm. Oke. Silakan kembali lagi ke kursi awal. Sekarang cemas ini sekarang sudah berganti nama ya menjadi fokus. Sekarang saya ingin dia menutup matanya kembali, fokuskan, rilekskan kembali badannya. Sekarang diri-diri Lia yang lain, tadi part-part Lia yang lain sudah Lia hadirkan ketika sudah berganti nama, orang menjadi fokus, tenang, dan bijak. Bayangkan dari ketiga step ini saling bersatu, lalu munculkan dan hadirkan pada diri Lia. Rasakan di bagian tubuh mana ketika step ini saling bersatu. Oke, boleh Lia pegang bagian badannya, lalu Lia rasakan ketiga part ini saling bersatu, saling berkolaborasi dan saling bersatu untuk menjadi diri Lia yang sejati. Oke, rasakan itu hadir dan semakin membesar, lalu kemudian rasa itu semakin hadir dan menjadi kekuatan di dalam diri Lia. Sekarang saya ingin dia tetap berada dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, tetap merasakan pada situasi step-step ini hadir saling berkolaborasi dan bersatu. Oke, lalu dia tetap pegang di bagian dada itu dan dia rasakan rasa itu semakin besar. Coba hadirkan semakin dalam. Oke, ya bagus sekali. Sekarang saya ingin dia membayangkan pada situasi pada malam hari, ketika tadi dia di malam tadi di jam 2 malam, rasa ini hadir kembali
sudah berganti, step dia yang hadir saat ini, bagaimana nih perasaannya? Tenang. Oke, sekarang sudah jauh lebih tenang. Jadi, semoga Lia tetap bisa berkomitmen dengan rasa ini, dengan perasaan ini. Nah, sekarang saya ingin membayangkan bahwa lipstick camp sudah dilalui, lalu kemudian judul Lia sudah di ACC, dan bahkan sampelnya sudah selesai, sudah dilewati. Lalu targetannya mungkin semester 8 ya sudah lulus tepat waktu. Bahkan mungkin kan kebanyakan ada di semester 9, bahkan dia lulusnya di semester 8 dan tepat waktu. Masya Allah, bayangkan dia saat itu sudah memakai toga, banyak yang memberi buket bunga. Bagaimana perasaannya? Senang. Lalu ketika ada rasa senang di dalam diri Lia ini semakin besar, apa yang menjadi harapan dalam diri Lia ini? Ya, semoga perasaan apapun yang hadir di hidup saya bisa tenang menyikapinya, karena mungkin saya meyakini bahwa setiap persoalan itu pasti akan berlalu gitu. Oke. Jadi Lia harapannya agar selalu tenang dalam situasi apapun, bahwa setiap persoalan yang hadir di dalam hidup ini selalu akan berlalu ya, seperti itu. Dia mau melepaskan rasa sesuatu yang ingin Lia hadirkan itu agar tidak terlalu besar di dalam diri Lia. Coba Lia lepaskan rasa harapan, rasa bahagia yang tadi Lia rasakan, yang Lia bayangkan itu, balikkan ke yang punya, yaitu ke Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur segalanya. Lalu Lia fokuskan pada diri yang tetap terus untuk berusaha, akan tetapi Allah lah yang punya rencana segalanya. Dia siap dengan keadaan dan situasi itu. Sekarang dia balikan rasa itu ke yang punya, tapi Lia tetap punya rasa bahagia yang Lia rasakan saat ini, yaitu tetap menjadi diri Lia yang tetap fokus, tenang, dan bijaksana dalam menghadapi situasi apapun. Mudah-mudahan rasa ini bisa menjadi diri Lia yang sejati, diri Lia yang menjadi versi yang terbaik, menjadi penguat diri Lia dalam menjalani hal apapun. Lia siap? Sekarang saya ingin Lia membuka mata, lalu Lia kembali pada kesadaran penuh. Di hitungan kelima Lia sudah bisa dalam kesadaran. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sudah berada dalam kesadaran penuh dan merasakan situasi saat ini. Bagaimana perasaannya? Damai. Mungkin cukupkan dulu, apakah bagaimana di sesi kali ini? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.